Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis ini. Dan yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti ini. Dan saya Ananda Muhammad Raul Amrullah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas F ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengertian ihsan. Jadi apa itu ihsan? Ihsan adalah satu rangkaian tak terpisahkan dari sikap hidup setiap muslim beriman dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai soal-soal pribadi maupun soal-soal kemasyarakatan. Ihsan mengandung unsur kesempurnaan, keindahan, kebaikan, dan keharmonisan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Keihsanan vertikal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu taat, patuh, tunduk kepadanya, melaksanakan segala perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Keihsanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan manifestasi rasa syukur manusia atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas, yang mustahil dapat dihitung satu persatu. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari mengutarakan penjelasan Rasulullah SAW tentang makna ihsan yang berbunyi, al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaroka, yang artinya ihsan itu adalah engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka ia akan melihat engkau. Dan dari hadis ini dapat kita simpulkan, yaitu manusia harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sungguh-sungguh dan penuh totalitas dan ikhlas, tanpa memandang situasi dan kondisi, baik di waktu yang senang dan lapang maupun di waktu sempit dan susah. Seolah-olah kita melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita merasa selalu diawasinya. Keadaan seperti itu yang akan menumbuhkan rasa khusyuk dan tawadu kita. Keihsanan kepada sesama manusia sudah lengkap terangkum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang menyiratkan bahwa berbuat baik kepada sesama manusia memiliki ruang lingkup yang amat luas, tidak terbatas oleh lingkungan tertentu, baik yang bersifat genetik, profesi, maupun agama dan kepercayaan. Ini menunjukkan dalam berbuat baik, Islam tidak mengenal batas pertalian keturunan, kroni, kelompok, golongan, agama, bangsa, dan lain-lain. Karena Islam bersifat humanistis dan universal dalam menjalin kebaikan dan kebajikan dengan sesama manusia. Dan keihsanan terhadap makhluk lain, baik lingkungan alam, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari makna dan tujuan ihsan ini. Hewan yang dagingnya dihalalkan bagi kaum muslimin yang beriman harus melalui proses penyembelihan yang ringan dan tidak menyakitkan. Sabda Rasulullah SAW, jika engkau menyembelih hewan, hendaklah asah dulu pisaunya dan ringankan proses penyembelihannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk melaksanakan ihsan, seperti firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl yang berbunyi, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tingkat ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang mukmin karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin, sebagaimana seorang hamba bertemu dengan seorang rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksa yang didapatnya. Dan orang yang mampu beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat sebenarnya dari suatu ibadah itu sendiri. Dan orang-orang semacam ini akan disebut sebagai muhsin. Dan derajat muhsin ini hanya dapat dicapai jika seseorang telah menjadi muslim dan mukmin terlebih dahulu. Jadi hanya itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.